kembali lagi dengan channel Maksud Standar Akademi dengan saya Leli Rahmat. Oke, let's go to the next pages. Sekarang kita mau cerita nih biologi rambut dan bulu. Kenapa saya bilang bahwa kita ketika ngomongin alis itu nggak boleh alis itu dicabut dan nggak boleh rambut itu dicabut. Kenapa? Ya, jadi kita ngeliatin dulu nih biologinya rambut dan bulu. Struktur utama folikel rambut yang pertama adalah selubung akar luar. Ini dilihat di gambar yang bentuknya kayak kotak-kotak gitu, kotak-kotak berjejer. Itu namanya selubung akar luar atau disebutnya ORS, outer root sheath. Terus ada selubung akar dalam atau IRS gitu ya. Dan ada umbi akar. Selubung akar dalam itu adalah yang warnanya putih gitu. Tapi kalau yang ORS adalah kayak lemak-lemak gitu yang nempel di selubung akar luar. Kalau misalnya selubung akar dalam. Jadi kayak misalnya kalau nyambut rambut biasanya suka agak berasa basah-basah gitu. Itu karena atau basah-basah atau kayak mengkilat itu adalah lemak-lemak yang terbawa. Jadi kalau kita nyambut be careful. Itu adalah sesuatu yang penting. Terus ORS ini tujuannya apa sih yang lemak-lemak di situ? ORS ini membentuk area tonjolan di dasar otot erector pili dekat dengan kelenjar sebaceous dan diyakini sebagai sumber sel puncak atau stem cell. Nah, kalau udah ngomongin stem cell, orang-orang langsung sel puncak. Wow, it's very important, right? Jadi sel puncak itu, stem cell itu adalah sel yang sangat penting untuk perkembangan dan pigmentasi folikel rambut. Jadi rambut kita kenapa menjadi putih? Ini berarti ada kerusakan di si ininya nih, di ORS-nya sebagai penghubung dengan proses pigmentasi. Jadi kalau misalnya kita punya kabel gitu ya, kabelnya nggak nyambung gitu ya. Karena apa? Karena ada satu komponen yang enggak tersambung antar kabel dengan intinya gitu. Terus di dasar umbi akar terdapat papila dermal yang berisi suplai darah. Jadi di dasarnya, walaupun kalau rambut kita nyabut nggak ada darahnya ya guys. Karena apa? Karena kan itu akar. Darahnya mungkin di dalam dan itu nggak kelihatan. Kecuali kalau kita melakukan operasi kepala, operasi rambut gitu ya, untuk menumbuhkan rambut di kepala ya tentunya darahnya akan keluar. IRS menurun saat rambut yang tumbuh mengalami dehidrasi dan terjadi keratinisasi. Jadilah rambut yang runtuh gitu ya. Di dekat folikel rambut terdapat kelenjar sebaceous dan ekokrin yang keduanya mengeluarkan langsung ke dalam folikel. Jadi langsung memberikan nutrisi kepada folikelnya. Kelenjar ekokrin tidak seperti kelenjar sebaceous, tidak ada di seluruh permukaan tubuh nih. Kalau yang ekokrin, yang ekokrin ini adanya di ketiak sama daerah kemaluan aja. Jadi daerah ketiak sama kemaluan ada namanya kelenjar ekokrin. Yang kadang berbau ya. Kalau dikata kita ya, aduh. Tapi sebetulnya teman-teman, kalau namanya bulu itu nggak ada keringatnya guys. Jadi kelenjar keringat ekrin gitu ya, ekrin itu bukan pada akar dari bulu rambutnya. Jadi kalau kita mau bilang bahwa ini bulunya harus dicabut, kenapa? Karena bau. Sebenarnya bau itu bukan dari bulu si rambut, tapi dari kelenjar keringat ekrin terletak dekat dengan folikel, tapi dia ketika ngeluarin ekskresinya itu masuk ke dekat ke pintu keluar folikel rambut. Jadi tidak langsung dari dalam folikelnya sendiri gitu ya. Itu penjelasannya. Dan teman-teman, kalau kita ngomongin mencabut bulu alis gitu ya, di sini ada beberapa sejarah Islam gitu. Walaupun mungkin nanti diklarifikasi sama Pak Ustadz ya dengan orang ahli di bidang agama. Ini dari hadis Abu Hurairah dan tradisi Muslim. Jadi sejak awal keimanan Islam pada abad ke-7 Masehi, umat Islam yang taat telah memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menaruh minat yang kuat pada kebersihan manusia. Jadi perhatiannya yang teliti membuat banyak tuntutan pada mereka yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti teladan para nabi yang otentik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis terkenal menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda 5 hal yang sesuai dengan al-fitrah, yaitu tradisi para nabi. Yang pertama adalah disunat, yang kedua adalah mencukur daerah panggul, kemaluan panggul gitu ya, mencabut bulu ketiak, memotong pendek kumis, dan memotong kuku. Nah, bagaimana dengan alis? Di sini ada diinformasikan juga bahwa gadis-gadis muda muslim dan wanita yang belum menikah diharapkan untuk mempertahankan rambut mereka sampai tepat sebelum menikah. Ketika pada saat sebelum menikah disarankan agar wanita itu mencukur seluruh tubuhnya, mencukur seluruh rambut di tubuhnya dari leher ke bawah dan alisnya dibentuk. Jadi menurut tradisi Muslim mencukur seluruh bulu tubuhnya. Wah, saya bisa mencukur seluruh bulu tubuh. Saya nggak tahu soalnya. Kasih tahu aja ya. Walaupun jangan dikasih tahuin. Jadi cukur terus kemudian membentuk alisnya. Kata-katanya membentuk ya, bukan mencabut bulu alis. Akibatnya remaja lebih berambut. Jadi kalau yang remaja nih hati-hati ya, jangan pada membentuk bulu alis dulu kalau masih remaja.
Sementara wanita yang sudah menikah kembali ke masa kanak-kanak yang mulus gitu ya di dalam tradisi Islam Muslim ya. Ini menciptakan pola tahap kehidupan yang menakjubkan dari anak-anak yang halus, remaja yang berbulu, dan orang dewasa yang halus dan tampak kekanak-kanakan. Sangat menggoda untuk melihat pencabutan rambut muslim sebagai kelanjutan dari kebiasaan kuno dari masa Firaun Mesir, tetapi meskipun masuk akal, bukti hubungan langsungnya sangat lemah antara dari zamannya Firaun ke tradisi muslim yang di sini. Oke, setelah itu kenapa sih dari saya nih menyarankan jangan mencabut bulu alis? Oke, kenapa? Tadi kita udah lihat strukturnya bahwa lemak dari bulu bulu alis itu, bulu rambut, bulu alis itu kita butuh banget punya ORS-nya, mempertahankan ORS dan IRS-nya ya, ORS dan IRS-nya untuk bisa menjamin bahwa pada saat kita tua nanti rambut kita tetap ada gitu ya. Amazing. Dan saya juga merasa Amazing. setelah bertambah usia, yang Amazing. tadinya rambutnya setebal tilam, Amazing. nipis-nipis gitu ya. Jadi untuk pertumbuhan rambut ini ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rambut, antara lain usia, tahapan perkembangan. Jadi kalau udah semakin tua ya wajar ya. Terus ada jenis kelamin, kehamilan. Ya pas hamil rambut saya juga rontok. Kelainan metabolisme dan genetik untuk orang yang kena kebotakan gitu ya. Ini bisa jadi metabolisme dan genetika juga bisa. Nutrisi dan perubahan musim. Oke. Pertumbuhan rambut merupakan proses siklus yang didorong oleh perubahan aktivitas sitokin atau hormon yang menghasilkan rambut individu pada tubuh pada berbagai tahap siklus pertumbuhan. Ada 3 tahap yang dikenal dengan pertumbuhan rambut, yaitu adalah fase anagen, fase katagen, dan fase telogen. Anagen, katagen, telogen. Pada fase anagen atau pertumbuhan dapat berlangsung selama beberapa tahun dan ditandai dengan terbentuknya batang rambut yang menonjol dari permukaan kulit, kemudian panjang, diperkirakan 85% rambut di kepala manusia berada dalam fase anagen. Fase katagen atau transisi mengikuti periode pertumbuhan aktif ini. Selama tahap ini, pembelahan sel berhenti, batang rambut menjadi terkeratinisasi penuh, dan gunting mulai merosot, dan panjangnya bervariasi tergantung pada jenis rambut. Jadi bisa jadi rontok, dan itu bisa jadi kayak mulai botak. Jadi ada keratinisasi. Yang terakhir adalah fase telogen. Fase istirahat mengikuti fase katagen yang merupakan periode ketika tidak ada pertumbuhan rambut, tetapi papila diurnal tetap dalam fase istirahat. Diperkirakan 10-15% dari semua rambut berada pada fase telogen pada waktu tertentu dengan lamanya waktu yang bertambah seiring dengan bertambahnya usia dan juga tergantung pada jenis rambut. Jadi yang rontok banget itu kalau yang tadi katagen itu kan sedikit gitu ya, terpotong dan mulai menipis atau berubah gitu ya. Sedangkan telogen ini benar-benar lepas gitu ya, benar-benar rontok. Ini 10-15% dan rambut mudah dihilangkan selama tahap ini dan sering disebut dengan rontok. Beberapa waktu kemudian fase pertumbuhan dimulai kembali dengan merangsang sel puncak dari area tonjolan orali. Jadi si sel puncaknya harus diimpuls lagi untuk bisa menghasilkan rambut. What to do? Nah, selanjutnya di sini ada penelitian dari Society of Hair Testing or SUHT merekomendasikan penggunaan tingkat pertumbuhan rata-rata rambut kita itu adalah 1 cm per bulan untuk rambut kepala. Variasi dari tingkat pertumbuhan ini beda-beda ya, tergantung kepada tingkat pertumbuhan untuk jenis rambut yang berbeda. Jadi rambut kulit kepala, ya pengennya ya, semua manusia pengennya punya tingkat pertumbuhan yang tercepat, yang memang bagus gitu ya hasilnya. Dan mayoritas ya, walaupun di SOHT menyatakan bahwa rata-ratanya 1 cm per bulan, tapi sebetulnya kisarannya ada 0,6 dari SOHT-nya bilang 0,6 sampai dengan 1,5 cm per bulan. Akan tetapi beda orang, beda kepala, beda rambut ya. Jadi bisa jadi tercatat juga 1 bulan ada yang panjangnya 3,36 cm per bulan. Jadi beda orang, beda rambut. Nah, di sini juga diinformasikan bahwa untuk rambut anak-anak tingkat pertumbuhannya lebih cepat untuk laki-laki dibandingkan dengan untuk wanita, untuk perempuan. Akan tetapi orang dewasa lebih cepat tadi kan dari 0,6 sampai 3,36 cm. Kalau yang untuk anak-anak itu laki-laki 0,3 sampai dengan 0,355, untuk anak perempuan 0,273 sampai 0,331. Berdasarkan data ini, maka saya sebagai orang dewasa lebih cepat pertumbuhan rambutnya. Akan tetapi kadang-kadang kan kita karena ngelihat anak kecil rambutnya mungkin lebih tebal, lebih bagus, pertumbuhannya lebih bagus karena memang dalam masa yang optimal, otomatis kita nganggapnya bahwa anak kecil lebih cepat daripada orang dewasa. Tapi ternyata berdasarkan data malah sebaliknya ya teman-teman. Oke, kembali ke sini. Terus kalau kita mau ngomongin warna rambut, nah untuk orang-orang yang beruban nih, mungkin kalian juga bertanya-tanya, why? Kenapa harus tumbuh uban gitu ya? Yes, di sini juga ada informasi bahwa pigmentasi di dalam batang rambut hanya 0,1 sampai 5% dari massa rambut dengan protein dan lipid masing-masing 65 sampai 95% dan 1 sampai 9%. Jadi proteinnya tinggi, lipidnya lemaknya cuma 1 sampai 9%. Tapi di dalamnya pigmentasinya itu lebih rendah daripada kadar protein maupun kadar lemaknya.
perbedaan warna rambut merupakan konsekuensi dari variasi jenis dan jumlah melamin yang ada di dalam kulit kita. Jadi kalau yang punya melaminnya banyak berarti rambutnya lebih hitam. Makanya kenapa orang kulit hitam lebih dark rambutnya. Dan kita nih yang orang kulit sawo matang kayak saya itu rambutnya juga punya kecenderungan punya warna dark. Melanogenesis folikuler ataupun pembentuk pigmen terjadi di dalam organel bernama melanosom yang ada di dalam sel khusus bernama melanosit. Proses ini terjadi secara eksklusif di dalam folikel rambut dan diatur oleh enzim, reseptor, dan juga protein selama fase anagen. Jadi makanya kalau misalnya dokter-dokter untuk kesehatan rambut, kecantikan rambut biasanya menyarankan you have to give nutrition gitu ya, harus dikasih nutrisi rambutnya pakai enzim, reseptor, ataupun protein. 4 jenis melamin diduga menentukan warna rambut, yakni eumelanin, pheomelanin, dan produk oksidatifnya, oxieumelanin, dan ada oxypheomelanin. Jadi secara umum warna rambut hitam dan coklat dan lebih gelap dikaitkan dengan eumelanin yang dominan. Jadi eumelanin yang bisa memberikan warna hitam dan coklat. Dengan warna yang lebih terang dikaitkan dengan jumlah oxyeumelanin. Jadi kalau misalnya rambutnya coklat muda gitu ya, itu hubungannya sama oxyeumelanin. Pheomelanin menghasilkan warna merah. Jadi benar-benar genetiknya warna si merah ini beda sama yang hitam. Hitam ataupun yang coklat ataupun agak berubah. Jadi kalau kita misalnya menjadi beruban, itu berarti mengalami oxyeumelanin ya. Pheomelanin itu warnanya merah dan pada warna rambut dengan warna yang lebih terang dikaitkan dengan peningkatan jumlah oxypheomelanin. Jadi kayak misalnya merahnya terang banget, itu berarti oxypheomelanin. Oke, sekarang kita ngomongin mekanisme masuknya obat atau analit ke rambut. Jadi ternyata kalau kita mau menyuburkan rambut, dulu nih ya saya pernah ketemu sama Profesor Deddy Mutadi bilang profesornya bahwa kamu pakai pelembab, pakai apa namanya penyubur rambut. Iya kemarin tuh selama masa penelitian gitu ya pusing jadinya rambutnya rontok, gitu. Sebetulnya kalau kita ngasih nutrisi sama rambut itu nggak ngaruh kan rambut itu keratin itu nggak mungkin bisa menyerap. Nah ternyata penjelasan itu sedikit berbeda dengan penjelasan dari buku ini gitu ya. Di sini dinyatakan bahwa ini beberapa buku ya guys, nggak cuma satu buku yang kita bahas. Jadi mekanisme masuknya obat atau analit ke rambut. Nah di sini ada gambarnya, drugs from external source, jadi gitu dari luar, atau kita minum vitaminnya, ingested right. Di dalam sini ada namanya glands dan sebaceous glands. Nah sweat glands sama sebaceous glands. So yang sweat glands itu yang akan mengeluarkan bahan apapun yang ada nutrisi dari tubuh kita. Kalau dia berlebihan ataupun dia ada di darah, dia bagian yang suka ngeluarin atau disebut dengan pori-pori keringat gitu ya, dia akan ngeluarin lewat keringat. Sedangkan sebaceous glands itu yang bisa memasok dari si akar rambut ke si rambutnya. Jadi di sebaceous glands ini dia juga bisa membantu menyerap, nggak cuma sebaceousnya sih, ada ORS, IRS yang tadi itu yang bisa membantu untuk menyerap nutrisi dari luar. Jadi dari mekanisme ini kita bisa melihat bahwa walaupun ya mekanisme untuk obat atau analit masuk ke dalam rambut yang mempengaruhi stabilitasnya tidak sepenuhnya dipahami, tapi dipercaya bahwa obat-obat ini dan analit dapat bersirkulasi di dalam tubuh dan dimasukkan ke dalam rambut secara selama periode peningkatan aktivitas metabolisme dan pembelahan sel yang identik dengan fase pertumbuhan anagen. Jadi kalau dia dalam fase pertumbuhan anagen, si analit tadi ataupun obat-obatan tadi bisa masuk. Namun ada 3 rute penggabungan obat yang dikenal ke dalam rambut termasuk langsung dari suplai darah. Jadi ada 3 cara. Jadi ada 3 cara nih supaya nutrisi bisa masuk, nutrisi maupun obat bisa masuk ke dalam rambut. Yang pertama adalah suplai darah. Otomatis berarti berasal dari nutrisi yang kita konsumsi ya. Yang kedua dari sebum. Dari sebum serumnya dimasukkan. Atau yang ketiga adalah dari keringat. Nah, di sebelahnya rambut itu ada pori-pori. Jadi dari pori-pori kita bisa memasukkan nutrisi itu ke dalam rambut. Oke. Dan bisa juga terjadi karena kontaminasi eksternal yang tadinya misalnya kita memasukkan bahan kimia yang baik, ternyata terkontaminasi bahan kimia yang tidak baik. Nah, sejauh mana masing-masing rute ini berkontribusi terhadap kesuburan rambut sebetulnya belum jelas gitu, dari mana yang terbaiknya seperti apa. Tapi sih dari pengalaman punya anak gitu ya, selain nutrisi dari dalam tubuhnya diperkuat, mungkin genetiknya juga bagus, akan tetapi saya sendiri selalu rajin gitu ya untuk ngasih vitamin untuk rambut, juga untuk kulit. Jadi kalau misalnya saya bandingkan anak saya sama anak lain, kalau pegang tangannya, kita merasa, oh tangannya halus banget, gitu. Kayak gitu. Jadi menurut saya sih ada kontribusi yang bagus ketika kita mengoleskan atau memberikan nutrisi kepada kulit ataupun rambut kita. Jadi untuk bisa si rambut itu menyerap obat, peningkatannya tergantung kepada pKa obatnya,
strukturnya, ukuran, lipofilisitas, kapasitas pengikatan protein, dan afinitas melaninnya. Dan faktor yang diketahui merupakan penggabungan dari dan pengikatan obat. pH itu juga ternyata penting banget teman-teman. Jadi pH asam, pH basa untuk bisa memberikan nutrisi kepada rambut, termasuk memberikan warna kepada rambut, itu tergantung pada pH-nya juga ya. Kalau misalnya kita mau mewarnai rambut secara efektif, maka kita harus mengatur pH-nya. Saya sendiri itu juga berdasarkan penelitian tidak selalu sepenuhnya bisa diukur dengan akurat. Rambut yang lebih gelap mengandung lebih banyak pigmentasi atau melanin. Jadi kalau kita benci melanin, dan kita tuh nggak boleh benci melanin teman-teman, karena melanin ini ternyata juga sangat dibutuhkan untuk rambut. Jadi kalau kita nggak butuh di kulit, tapi dia butuh di rambut guys. Jadi tetap aja butuh ya. Jangan sampai merasa bahwa we don't need melanin ya. Ternyata melanin ini penting banget terhadap rambut. Nah sekarang kita mau ngasih gambaran video dari Dr. Gary ini. Kita lihat pas pertama-tama proses operasi. Jadi kenapa saya dari folikel ini, ujung rambut itu sangat penting banget ketika kamu cabut, ada selongsong yang namanya ORS sama IRS, yang ketika dia lepas, kamu maka stem cell-nya juga bisa terbawa gitu ya. Makanya ketika misalnya kita mencabut bulu alis, ada stem cell yang juga dibawa. Nah, di sini ada operasi yang dilakukan oleh Dr. Gary, teman-teman. Kita lihat ya. Jadi beliau, Dr. Gary melakukan operasi untuk membuat alis seseorang itu punya alis yang bagus. Jadi dia itu pengen alisnya itu terlihat alami. Dia udah bosan gitu ya untuk menggambar alis. Jadi dia bilang, saya pengen punya alis yang lebih tebal, yang lebih alami. Oke, maka dilakukan operasi. Ternyata operasi itu orangnya enggak pingsan ya teman-teman. Jadi cuma dibius di alis sama di kepala. Nah ini bisa dilihat di gambar. Alisnya itu diambil, ternyata alisnya diambil dari bagian kepala di atas gitu ya. Terus dilepas kulit kepalanya. Ini Dr. Gary sedang melakukan, dilepas kulit kepalanya, diangkat. Lalu baru setelah diangkat kita lihat lagi, setelah diangkat yaitu dijahit antar kulit kepala yang diangkat tadi. Walaupun dan kulit kepala yang diangkat tadi itu disesuaikan dengan diameter dari alisnya yang akan dibentuk. Jadi yang pertama itu digambar dulu ya alisnya. Setelah itu diambil, ditarik, dilepaskan, terus kemudian bagian kulit kepala yang sudah dilepaskan tadi dijahit teman-teman. Jadi otomatis ada kulit yang diambil dari kepala dia bersama dengan rambut-rambutnya. Medications, we give our patients an antibiotic, a steroid for anti-inflammatory purposes. We also offer an Ambien and a Valium to soothe the nerves. The antibiotic gets continued for about 3 days after surgery to help prevent infection. For these eyebrow hair transplants, the hair comes from the back of the head, and that's the donor area. So now here we're on the back of the head, and we found a place where we plan on harvesting the hair. And so we're creating our markings, and we're drawing out the segment that we plan on removing. So people sometimes worry about the hair that gets cut away. So that hair that we're cutting is within the segment that we plan on removing anyway. We're not cutting extra hair. When we're here on the back of the head, we're assessing the density. Usually the hair density, when the area looks quite dense, is about 80 to 100 follicular units per centimeter squared. So we factor that into the equation for how long of an area do we need to remove to be able to get the area to the point where the patient doesn't have to feel anything. They just will end up feeling some pressure but no pain. We start at the base because the nerves come up from the bottom of the neck here, and they come up, the sensory nerves. And so you start to stun them by going low. Now the area is prepped and ready to go. Initially, we angle the blade, and then as we get some depth into the tissues, we start to go more straight down so that we don't cut through the bulbs of the hair. So initially, I want to make sure that we're released all the way around, and then we start to go underneath the segment. And the scalp is very vascular, so there's quite a bit of oozing as we work. So it's important to work with a team that knows all of your moves and knows how to keep the area as clean as possible. So I have good visualization and do a safe job with removing the strip. So now you see that clamp in my left hand, and I'm using that 10 blade again, and we're releasing the base. It's very important to use loupes to visualize the hair follicles so you're not cutting through them. And it's also important to not remove more fat than what you need, because the fat has stem cells, and that helps with the regeneration of the scar and tissues once things are healing. Now here I'm using cautery to buzz some of the blood vessels to reduce the bleeding, but we never want to buzz too close to the actual bulb of the hair. So it's better to leave a little bit of bleeding and not buzz too much, because otherwise you can cause some hair loss. Now here I'm putting in the first suture. We always start right in the middle. So you can see how nicely it's coming together even just from the first stitch. Not too much tension, which is important for healing. Now, some people close this with a double layered closure. I like to use a single layered closure, not to strangulate the hair follicles.
I also like to use a suture that needs to be removed, in this case Prolene. I find that it's much better for healing than using dissolvable sutures on the skin surface. Oh, I've completed the primary stitch, the 3-0 Prolene, and now we're going to move on to 4-0 Prolene to do a baseball-like running stitch along the entire area here. So this is a slightly finer suture. Patients often ask, like, how many stitches did I get? But we count like the packets of sutures that are used. We don't count like how many throws, you know? We're just putting antibiotic ointment now on the closed incision. Terus setelah proses itu dilakukan, ibu yang akan dikasih ataupun ditransplant alis itu dibor dulu di sekitar alisnya untuk membentuk alis yang diharapkan dengan diameter yang tentunya sesuai dengan ukuran dari diameter bulu-bulu. Oke, setelah digolong-golongin baru si alis itu diekstrak, dikeluarkan supaya kenapa dia harus ngambil alis itu dari kulit kepala supaya selongsong yang tadi ORS sama IRS-nya itu terbawa teman-teman, karena di situ ada namanya stem cell. Jadi dikeluarkan dan dimasukkan ke lubang-lubang yang dijadikan tempat atau host dari alis dari rambut-rambut yang baru itu di alisnya. Kelihatannya sih dibius, tapi rasanya kayaknya menyakitkan ya guys. Used primarily a 0.5 millimeter recipient side blade, intermixed with like a 0.6 millimeter, and the 0.6 allows us to fit in 2 hair grafts, and the 0.5 is where we put the single hair grafts. Mostly it's going to be single hair grafts. There will be some 2 hair grafts in the body of the brow to give it some more fullness. So here you can see me starting to numb the eyebrow. I always start laterally and I move towards the middle, and we just do a nice and slow 1 eyebrow at a time. And that's again the application of betadine to keep the tissues as clean as possible. So the angulation is always relatively flat for eyebrows. Some people you can see the angle coming up a little bit, but it's fairly acute for eyebrows, but the direction changes quite a bit. So here the direction is quite vertical, and the hair is usually a little bit more sparse. And then as you get towards the top of the head of the brow, it already starts to turn more laterally, like kind of horizontally. And then we follow that down, and it's like a fishbone pattern is how we describe it. So these are coming up this way, these are coming down, and at some point they cross, and the central ones are more like straight lateral. So what I've done here is that I've taken the custom cut blade and I've angled it within the blade holder to be able to get those acute angles. So even though I'm not leveling the blade holder completely flat against the skin, the way that the blade is entering the skin is at a very acute angle because of how it's positioned within the blade holder. You can see the nice long length of the hair. That really allows us to see how the hair wants to fall. And see where Gloria grasps? It's not right at the actual bulb, it's above it. Okay, so we just checked the larger size, the six size recipient site for the 2s. Now we're checking the single hair grafts. And initially I like to start with creating the outline, the perimeter of the markings first, just so I don't lose the markings. It's very important not to lose the markings, especially after you've already injected your local anesthesia. Once we have the borders outlined, then I come in and start to build up that density of sites. And all the while, the team under the microscopes is working on taking that strip that we removed and dividing it into individual hair grafts. Well, once most of the sites are done on the first eyebrow, now we move on to the second one, and we repeat the process. So we're done making about 95% of the sites, and now the placement process will start. So also a very tedious part of the surgery, but it's important to really get those grafts in carefully and to make sure that the curl of the hair is properly. So now my team has started to place the hair into the sites that I created. Every part of the process is full of challenges, and the challenge of placing into eyebrows is that there's a lot of mobility compared to the scalp that doesn't really move too much, say in the front of the scalp. The eyebrows have a lot of mobility, so you need to be very careful, and you need to be an excellent technician for being able to place these types of hairs into the eyebrows. You also need to note the curl of the hair, and if you place the hair into the site and you notice that the curl is not in the position that you want it, you need to be able to then rotate the graft and then reposition it, which is again a difficult skill.
As the team does the placement of the grafts, I'm always coming in and noting that some of them are, out of the proper position, and asking them to rearrange the grafts so that we can really fine tune and optimize the result. Once most of the grafts are in, we then see if there are any additional gaps, and we go in and we make some additional sites in those areas and put in more grafts to try to, again, maximize that. Right side, the bigger side, about 270. Okay. And on your left side, about like almost 250. Yeah, so roughly, whatever that is, 520, which is good. When someone has like no eyebrows, Trimming of the hairs at the end of the procedure, just so they're not too long when patients leave the office. And this type of trimming is going to be something that this patient and any eyebrow hair transplant patient will need to do eventually once the hairs grow in, because they're going to continue to grow long, just like the back of the head. So this type of regular maintenance is going to be required. Now, essentially, the post-op care is fairly simple. So the back of the head just gets antibiotic ointment twice a day for about 10 days. The eyebrows are kept dry until day 6. It's very, even with this immediate post-operative result compared to what you started with. Granted, this is a swollen look, and see small areas that look like they can be fine-tuned further. So since we usually have some extra grafts left behind after an FUT, we can take those grafts and really optimize things even more. All right, so please tell us, how was your overall experience? It was amazing. Everybody has just been wonderful and meticulous and took their time and asked if I needed anything. The part that I was nervous about, I took a nice nap and no pain whatsoever, and I love the results already, and I'm thrilled. So thank y'all. Okay. That was beautiful, so I'm very happy. It was wonderful. Terus sampai selesai, terus dirapikan. Nah, tentunya setelah proses operasi, ibu ini, saya lihat sih ada beberapa contoh. Mungkin saya juga akan berikan nih dari buku. Contoh alis-alis yang sudah melalui proses operasi dan sudah beberapa bulan, hasil yang terlihat seperti apa. Sini seperti ini. Ini yang terbayang adalah teman-teman bahwa untuk bisa menghasilkan alis yang demikian bagus untuk ibu ini, dia harus ngambil dari kulit kepala, dan itu harus diambil, dipotong gitu kan. Jadi sejak saya melihat video ini, saya langsung mikir, jangan pernah mencabut bulu alis ataupun rambut, karena ini sangat berharga sekali gitu ya. Untuk bisa menghasilkan rambut yang bagus, itu harus ditusuk dan dipindahin dari rambut titik lain. Serem banget gak sih? Maksudnya, mari kita sayangi alis kita, guys. Jadi kalau misalnya mau nyukur alis, mau mencabut alis, atau mau ngerapin alis, ini saya kasih beberapa contoh alat untuk menyukur alis. Tapi tidak sampai akarnya rusak ataupun akarnya tercabut. Siapa tahu pada saat kita tua nanti, alisnya berkurang gitu ya, kita pengen tetap punya alis walaupun yang ya agak berantakan. Mungkin pada saat udah tua kan kita nggak terlalu memikirkan how beautiful we are gitu ya, kecantikan apa yang kita pengen gapai, terus bagaimana karir kita di masa depan, bagaimana keberuntungan kita di masa depan. Tentunya di masa tua kita sudah bisa persiapan, di masa tua kita seperti apa, sehingga ya alis-alis ini silahkan kembali ke tempatnya gitu ya. Mungkin di masa tua pun saya juga nggak mau nyukur-nyukur gitu ya. Tapi yang pasti ya, karena kan perempuan nyukur-nyukur di dalam Islam pun di sini ketika menikah memang bulu alisnya dirapikan, dibentuk. Artinya menunjukkan dia sudah menikah, dan mungkin juga untuk memberikan kenyamanan untuk suaminya ya. Oke, that's all teman-teman. Ada video dari dokter Irinya juga, simak. Terima kasih banyak. Jadi jangan mencukur alis ya, jangan mencabut alis ya, dan jangan mencabut bulu rambut, maksudnya rambut alis dan rambut. Itu sangat berbahaya. Itu aja yang hari ini. Itu aja share-share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.